Halo teman-teman, dimanapun berada pada malam ini, semoga sehat-sehat. Jadi di sini saya mau jawab pertanyaan teman-teman ya. Buat yang request, semoga ini bermanfaat. Yang minta dibahas tentang signal, menentukan signal gitu ya, signal dan konfirmasi. Nah sebenarnya sudah ada saya uploadin ya. Saya buatin, udah ada saya riset, namun teman-teman masih kurang paham ya, atau gimana saya pun kurang mengerti ya. Namun di sini akan saya bantu jelasin gitu, bagaimana kita menentukan signal dan konfirmasinya yang benar-benar membawa kekuatan seperti itu teman-teman. Di sini langsung aja kita bermain di sini di time frame 1 menit. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Kita akan menentukan, akan mengambil signal yang benar-benar kuat gitu. Jadi seperti apa? Misalnya seperti ini. Kan kenaikan. Nah, itu makanya terjadi candle kenaikan di sini. Gitu, kenaikan di sini membawa informasi penurunan, makanya turun di sebelahnya, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini dapat signal kita kenaikan. Jadi kita akan entry buy jika dia agak turunan dikit lagi ya. Agak turunan dikit, kita akan entry buy. Kalau dia tidak turun, jangan teman-teman. Seperti itu. Jangan sampai kita ditipu. Jadi nggak ada yang maksa kita untuk open posisi secepat mungkin gitu, karena market ini ada 24 jam seperti itu teman-teman. Tidak perlu terburu-buru untuk entry. Nah, kalau dia tidak mau turun ya udah, biarin aja. Nanti di candle sebelah kan masih ada seperti itu. Jadi memang harus sabar teman-teman. Jangan sampai kita nggak sabar ya berujung jadi loss. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, pastikan teman-teman sudah memahami satu teknikal. Jangan sampai terjun di akun real kalau belum paham. Nah, itu yang paling utama teman-teman. Wajib dipahami itu. Jangan sampai terjun sebelum paham, sebelum mahir candlestick. Belajar aja dulu di akun demo, sabar dengan prosesnya. Ya semua kan harus ada prosesnya kan gitu dia. Oke, dia tidak mau turun situ, ya udah langsung dikonfirmasi dengan adanya kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini signal kita. Kalau tidak mau turun ya udah, di sini bisa kita entry sell. Ini ya udah keterlaluan naiknya. Gitu teman-teman. 1 menit. Tadinya kalau dia turun teman-teman, di sini di satu candle ini, misalnya dia turun, kita bukan entry sell teman-teman, kita entry buy di sini 1 menit. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai juga kita menentukan signal, kita selalu ikutin signal ini, enggak juga. Nah, itu memang harus bisa juga kita kekuatan daripada analisa kita gitu. Sejauh mana sih candle ini membawa kenaikan kan gitu dia. Apakah mungkin sampai sejauh ini kan gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi harus bisa juga diketahui kekuatan dari candle ini sejauh apa sih gitu dia. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi jangan sampai kita tertipu. Tadinya kalau kita entry buy, dia wajib turun dulu yang ini. Turun sedikit, kita entry buy di sini 1 menit dapat. Di sini masih candle hijau. Kenapa saya entry sell? Karena di sini dia udah keterlaluan naiknya. Tidak mungkin sampai sejauh itu gitu. Bagaimana cara menentukannya, Bang? Cara menentukan kekuatan dia naiknya sejauh apa gitu ya. Ya memang itu kalau saya pribadi mengatakan ya tergantung kebiasaan teman-teman, kebiasaan di market. Dari situ kita nanti jadi terbiasa, oh candle seperti ini kekuatannya sejauh ini. Candle seperti ini kekuatannya sejauh ini. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak bisa saya ungkapkan gitu untuk menentukan kekuatan dia sejauh mana, seperti itu dia. Jadi di sini kita akan tunggu lagi signal yang benar-benar kekuatan ya. Nah, namun jangan sampai salah, seperti yang saya katakan, kekuatan itu harus kita pahami sejauh mana dia. Dan jangan pernah mengabaikan yang namanya area. Kenapa dia terpental lagi? Ya dia udah ada di area ini. Nah, jangan pernah mengabaikan area, oke? Seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk menganalisanya gitu ya. Namun kadang-kadang memang kesabaran yang mungkin tidak semua orang punya gitu ya. Bukan tidak semua punya sih, kadang kurang sabar gitu ya. Kurang sabar untuk
di proses masa belajarnya gitu. Jadi buru-buru terjun yang berakibat loss. Jangan seperti itu teman-teman. Sabar aja, santai. Kita tunggu signal kita yang benar-benar membawa kekuatan. Oke, di situ dia kenaikan. Kita akan tunggu dia turun dulu, baru kita entry buy. Kita tunggu turunan lagi. Oke. Kalau dia tidak mau, jangan sampai tertipu. Jadi trading ini bukan hal untuk mengejar cepat-cepat gitu ya. Pelan-pelan aja. Oke, nggak mau dia, kalau dia naik kita sell. Gitu. Pokoknya signal kita adalah kenaikan. Oke, kita tunggu. Jadi dia kalau kenaikan, dia harus dikonfirmasi dengan adanya penurunan, teman-teman. Karena kalau kita mau ngambil ke kenaikan, kita butuh penurunan terlebih dahulu gitu. Jadi konfirmasinya adalah penurunan. Nah, di sini dia tidak dikonfirmasi penurunan, jangan ambil lagi. Kita tunggu aja. Jadi trading itu bukan untuk cepat-cepat untuk entry gitu. Enggak. Kita tunggu. Kalau dia naik lagi, kita akan entry sell. Kalau dia tidak naik, gimana? Ya udah biarkan. Berarti dia tidak terkonfirmasi gitu dia. Jadi gampang teman-teman, jangan sampai kita loss bertrading ini gitu. Nah, dia naik dikit lagi, kita akan sell. Naiklah dikit lagi, naik. Gua ambil kau di sini, sell. Oke. Kita sell lagi. Nah, gitu teman-teman. Sebenarnya kurang tinggi kenaikannya ya untuk kita ambil sellnya gitu. Namun tidak masalah. Karena di sini pun kita melihat adanya kejenuhan daripada si buyer. Nah, ini. Oke, naikkan lagi lebih bagus ya. Kalau dia naik lagi lebih bagus. Nah, gini dia. Oke. Kita tunggu. Intinya tetap santai dan sabar. Itu aja sih dalam bertrading. Kalau tidak santai dan sabar, itulah yang perlu dulu ditempah ya, ditempah. Kalau sudah bisa menempah itu, sabar, baru disiplin. Oke, udah mantap ya, jempol ya. Oke, kita tunggu. Itu yang susah ditempah sebenarnya. Kesabaran dan emosional juga ya, emosional, disiplin. Nah, itulah, berhubungan lah semua itu. Nah, kenapa kita sell di situ? Ya karena ini tidak dikonfirmasi dengan baik ya. Karena kalau kita ngambil kenaikan, kita butuh penurunan. Di sini langsung dikonfirmasi adanya kenaikan. Berarti dia tidak mungkin naik lagi, sell. Nah, kita pun harus pakai insting kita, logika juga teman-teman gitu. Kita tunggu lagi, kita akan open lagi. Jadi sabar-sabar, santai-santai dalam menganalisa candle. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga ini mudah dipahami ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat lah intinya. Banyak yang masih salah baca kayaknya nih, salah baca candle, yang harusnya di sell malah di buy. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita tunggu karena di sini dia tidak memberikan signal yang kuat ya. Ini adalah tekanan dan dorongannya yang bisa dikatakan sama kuat. Ini pun pasti seperti ini aja nih ya. Pergerakannya kecil dia, candle kecil. Jangan diambil yang seperti itu teman-teman. Jadi kita lewatin aja. Kalau kita tidak bisa mengeksekusi yang seperti ini, ya lewatin, skip. Nah, itu paling simple ya. Skip udah. Kan di sini dia berbentuk doji kecil kan. Karena dia adalah kejenuhan. Jadi kekuatan si seller dan si buyer bisa tergolong sama. Makanya di sini sumbu-sumbu ini sama ya, sama panjang gitu. Kita tunggu signal yang benar-benar kuat. Jadi untuk bisa dieksekusi gitu ya. Jangan sampai signal-signal yang kecil kita ambil gitu. Sebenarnya kalau udah mahir sih nggak masalah teman-teman. Nah, masalahnya kalau tidak mahir nih dalam mengeksekusi gitu dia. Kalau tidak mahir jangan. Jadi pakai aja candle-candle yang kuat. Seperti itu.
misalnya candle-candle seperti ini. Nah seperti itu gitu, candle-candle yang bisa kita pakai. Candle seperti ini Marubozu nih teman-teman, muncul di area support, ya udah jelas dia jauh naiknya gitu. Kira-kira kita tunggu ini kenaikannya lemah ya, kita tunggu aja, jangan sampai terburu-buru. Seperti itu cara melihat signal dan konfirmasi. Jangan sampai salah baca candle, itu aja sih. Sarannya ya wajib memahami terlebih dahulu atau belajar candle terlebih dahulu sebelum masuk ke analisa, teman-teman. Pelajari dulu sifat dan arah candle ini gitu. Nah harus diketahui arahnya kemana gitu. Nah ini kan pelemahan kan gitu nih, namun kenapa dia naik lagi bang? Ya wajar teman-teman, ini area nih, area support. Nah di sini kita bisa entry sell, naikkan dikit lagi, kita akan entry sell, naikkan dikit lagi, kita sell di sini. Nah sebenarnya dia pemantulan, harusnya masih ada penurunan ya. Nah ini bisa diperhatikan sumbunya seperti itu, kita sell di situ. Ini signal kita ya, signal kita adalah penurunan, dia dikonfirmasi langsung adanya kenaikan di sini ya. Nah kita manfaatkan kenaikannya untuk entry sell-nya gitu. Kita tunggu aja. Jadi sarannya wajib pakai signal yang kuat. Intinya yang bisa lah dianalisa, yang bisa dianalisa gitu. Kalau tidak silakan di skip. Nah gitu teman-teman, kalau tidak bisa silakan di skip, karena tidak ada gunanya kita entry sell atau entry buy kalau tidak berhasil gitu ya. Jadi untuk apa gitu kalau misalnya kita mau loss, jadi mending gak usah trading gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin ini dulu yang bisa saya berikan dan saya jelaskan. Semoga lah bisa bermanfaat buat teman-teman, semoga bisa dapat profit ya, doanya semoga bisa dapat profit. Yang pastinya tujuan kita trading ya untuk profit teman-teman. Kalau belum mahir jangan pernah terjun, silakan mahirkan, belajar dulu, mau berapa lama pun itu tidak jadi masalah, yang penting harus mahir baru terjun. Oke mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman buat semuanya, dukungan buat semua kebaikan teman-teman. Selamat malam.